Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman, NIM 12 jurusan Hukum Tata Negara Lokal B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Hukum Adat. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui sebuah contoh. Yang pertama yaitu perbedaan hukum adat dengan adat itu didasarkan pada dua kriteria. Kriteria yang pertama itu terletak pada sumber sanksinya, sedangkan kriteria yang kedua itu terletak pada pelaksanaannya. Dalam adat, sumber sanksi dan pelaksanaan adalah berasal dari para warga masyarakat itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga sanksi yang timbul dari pelanggaran terhadap adat biasanya lebih ringan karena berupa cemoohan dari orang maupun secara berkelompok. Berbeda halnya dengan sumber sanksi beserta pelaksanaannya yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap hukum adat, di mana hukum adat itu sendiri. Untuk soal yang kedua, jelaskan 3 teori yang menunjukkan adanya hukum yang berkaitan terhadap hukum adat, adanya keterkaitan hukum agama terhadap hukum adat. Berikan masing-masing contoh. Yaitu yang kedua itu mempunyai 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori receptio incompleks. Teori receptio incompleks mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Yang kedua itu teori resepsi. Teori resepsi menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Dan yang ketiga itu teori resepsi and contrastio, menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, dalam teori resepsio and contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional. Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional itu adalah hubungan yang bersifat fungsional. Artinya, hubungan adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Sedangkan untuk soal yang keempat itu jelaskan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat beserta contohnya. Masyarakat adat Indonesia mengenal 3 bentuk sistem kekerabatan, yaitu yang pertama sistem kekerabatan parental. Dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Yang kedua itu sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak, yaitu pihak ayah saja. Anak akan terhubung dengan kekerabatan ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara sepihak. Dan yang ketiga itu sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu. Itulah video tugas UTS Hukum Adat
Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.